Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosa Hermalia. Di sini saya akan menyetorkan hafalan dari tugas micro teaching dengan materi sistem pernapasan. Pernapasan atau bisa disebut juga dengan respirasi yang dapat didefinisikan sebagai sebuah proses pengambilan oksigen dan pelepasan karbon dioksida dan penggunaan energi yang ada di dalam tubuh. Ketika manusia bernapas, berarti sedang terjadi proses masuknya oksigen ke dalam tubuh dan pelepasan karbon dioksida keluar tubuh. Pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida tersebut terjadi di dalam darah manusia. Manusia yang memiliki pernapasan yang normal ditandai dengan bernapas sebanyak 12-20 kali dalam 1 menit. Kemudian selanjutnya itu ada fungsi sistem pernapasan. Fungsi dari sistem pernapasan itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada mengambil O2 yang kemudian dibawa oleh darah ke seluruh tubuh untuk mengadakan pembakaran. Yang kedua ada mengeluarkan CO2 yang terjadi sebagai sisa dari pembakaran kemudian dibawa oleh darah ke paru-paru untuk dibuang. Selanjutnya ada sebagai produksi wicara dan berperan dalam keseimbangan asam basa, pertahanan tubuh melawan benda asing, dan pengaturan hormonal tekanan darah. Selanjutnya itu ada organ dan bagian-bagian sistem pernapasan manusia. Yang pertama itu ada rongga hidung. Di dalam rongga hidung, udara yang berasal dari luar akan memasuki rongga hidung. Di dalam rongga hidung yang berselaput ada kelenjar minyak dan juga kelenjar keringat. Yang kedua itu ada faring atau tenggorokan. Faring atau tenggorokan memiliki 2 cabang saluran, yaitu yang pertama ada saluran pernapasan dan saluran pencernaan yang terletak di bagian belakang. Fungsi utama tenggorokan adalah menyediakan saluran untuk udara yang masuk dan juga yang keluar. Kemudian yang ketiga itu ada laring atau pangkal tenggorokan. Pangkal tenggorokan adalah organ pernapasan yang berbentuk seperti saluran dan dikelilingi oleh tulang rawan. Pangkal tenggorokan memiliki tulang rawan yang disebut dengan epiglotis. Fungsi utama dari pangkal tenggorokan adalah sebagai tempat keluarnya masuk udara dan juga tempat menghasilkan suara. Kemudian yang keempat itu ada trakea atau batang tenggorokan. Batang tenggorokan ada di depan kerongkongan. Batang tenggorokan memiliki 2 cabang. Cabang dari tenggorokan itu akan bercabang-cabang lagi di dalam paru-paru dan menjadi saluran kecil yang disebut dengan bronkiolus. Pada bronkiolus ada gelembung-gelembung kecil yang disebut gelembung paru-paru atau alveolus. Kemudian selanjutnya itu ada bronkus atau cabang batang tenggorokan. Bronkus merupakan cabang dari trakea yang bercabang dari 2 ke paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Bronkus kanan lebih pendek dan lebih besar diameternya, sedangkan bronkus kiri bentuknya lebih horizontal, lebih panjang dan lebih sempit. Bronkus primer kanan bercabang menjadi 3 bronkus. Yang pertama itu ada bronkus sekunder dan bronkus kiri bercabang menjadi 2 bronkus sekunder. Yang keenam itu ada pulmo atau paru-paru. Paru-paru berada di dalam rongga dada bagian atas. Di samping paru-paru ada tulang rusuk dan di bawahnya ada diafragma. Paru-paru terbagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian kanan dan bagian kiri. Paru-paru bagian kanan terdiri dari 3 lobus, sedangkan paru-paru kiri terbagi menjadi 2 lobus. Paru-paru diselimuti oleh selaput yang tipis. Kemudian itu ada proses pernapasan manusia. Proses pernapasan manusia ini terdiri atas 2 bagian, yaitu pertama ada pernapasan dada dan kedua ada pernapasan perut. Pernapasan dada atau disebut juga dengan pernapasan diafragma adalah pernapasan yang menggunakan diafragma dan otot dinding di rongga perut. Otot diafragma akan berkontraksi dan posisinya menjadi datar. Hal ini menyebabkan volume rongga dada menjadi bertambah besar dan tekanan udara menjadi kecil. Karena tekanan udaranya yang rendah, paru-paru akan mengembang. Saat itulah terjadi
masuknya udara ke dalam paru-paru atau proses menghirup udara. Sedangkan proses ekspirasi pernapasan perut terjadi jika otot diafragma menjadi rileks dan otot yang ada di dinding perut menjadi kontraksi. Hal ini akan menyebabkan bagian dalam rongga perut terjadi terdesak ke arah diafragma, sehingga hal tersebut menyebabkan posisi diafragma menjadi cekung ke arah rongga dada. Kemudian di dalam sistem pernafasan ini terdapat gangguan pada sistem pernapasan. Yang pertama itu ada flu, ada yang kedua ada asma, dan yang ketiga ada penyakit pneumonia. Kemudian di dalam sistem pernafasan ini juga ada cara memelihara organ pernapasan agar tetap sehat, yaitu yang pertama hindari mengkonsumsi makanan-makanan yang tidak sehat. Kemudian yang kedua adalah berolahraga. Yang ketiga adalah hindari paparan dari polusi, dan yang keempat adalah menghindari infeksi pada sistem pernapasan. Baiklah, itu saja hafalan dari materi sistem pernapasan yang saya paparkan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.